Artinya tujuan dari jurnal tersebut apa? Terkadang kalau kita submit ke suatu jurnal langsung ditolak, itu bukan berarti makalah kita itu jelek, tetapi tidak sesuai dengan tujuan dari jurnal tersebut. Jurnalnya tentang matematik kok mau submit tentang lingkungan, kan jelas ditolak ya. Nah, di sana ya. Kemudian jurnal restrictionnya gitu ya, misalkan jurnal ini hanya menerima paper panjangnya 3000 kata, ya udah jangan lebih dari 3000, tulis yang di bawah 3000 atau sampai 3000. Jadi jumlah kata dan seterusnya itu sangat terkenal ya. Kemudian selain tadi indikasi-indikasi tersebut, ada juga istilahnya adalah indexing. Sering kita mendengar namanya Scopus dan juga Thomson. Bedanya apa gitu ya? Jadi saat ini yang diakui oleh Dikti adalah yang disebut sebagai jurnal bereputasi adalah jurnal yang terindeks di Scopus atau Thomson. Dua ini ya. Jadi lambangnya seperti itu, yang Scopus ini. Nah, jurnal yang terindeks Scopus itu tidak serta-merta terindeks di Thomson. Atau sebaliknya, jurnal yang terindeks di Thomson tidak serta-merta terindeks di Scopus, tetapi ada beberapa jurnal yang terindeks di dua-duanya. Nah, ini yang jurnal bagus ini biasanya terindeks di dua-duanya. Tapi kalau jurnal yang masih so-so itu hanya terindeks di salah satu, ya, terindeks di salah satu. Nah, kita masih buat lah untuk yang kita standarnya masih yang terindeks Scopus lah, ya. Jadi tidak terlalu negara itu nggak terlalu memberatkan gitu ya. Kalau terindeksnya hanya Scopus ya nggak apa-apa gitu ya, atau Thomson aja nggak apa-apa untuk syarat lulus gitu ya. Baik, sekarang kalau bisa pada buka komputer ya. Nggak apa-apa. Kalau dua orang satu komputer nggak apa-apa. Nanti latihan kita ya. Tidak ya. Baik. Nah, cara melihat jurnal yang terindeks Scopus, silakan masuk ke www.skimagojr.com ya, www.skimagojr.com. Di situ ada kolom search untuk mencari dengan kata kunci tertentu. Misalkan environmental, nanti muncul jurnal-jurnal environmental gitu ya. Jurnal-jurnal environmental. Itu apa saja? WFI-nya apa tadi Mas? Nanti sudah saya. WFI-nya Laras Asri, terus maksudnya apa? Rekod 335. Rekod 335. Rekod 335. Rekod apa resort? Rekod. Resort ya. Resort 335. Resort tadi. Laras Asri, Resort. Ya. Jadi silakan masuk ke sana, kemudian search dengan kata kunci ya, environmental misalkan ya. Nanti akan muncul jurnal apa saja yang ada di sana. Ya. Tapi kalau bisa buka ya, karena nanti di bagian akhir saya suruh setiap orang untuk upload artikel yang dibawa atau proposal misalkan yang belum bawa ke Turnitin ya. Turnitin saya tunjukkan apakah paper kita itu punya pemiripan dengan sumber lain atau tidak. Jadi kalau bisa buka ya komputernya. Baik, kalau misalkan teman-teman ini sudah membuka skema GoJR, klik salah satu jurnal, di situ pasti ada istilah ini kuartil ya, kuartil. Kita contohkan aja. Ini ya, saya buka skema Go. Kemudian di sini misalkan saya ketik environmental ya. Ternyata ada sekitar 551 jurnal yang terkait dengan lingkungan. Jadi kalau misalkan ada yang komplain ini nyari jurnal lingkungan itu susah. Ternyata di sini ada 551 ya. 551 ini.
Klik aja salah satu info, nggak ada. Ini ya. Jadi ada sekitar 551 ya, 551. Nah dari sini Anda silakan klik sesuai dengan yang tujuan tadi ya. Kalau misalkan ada yang penelitian tentang environmental toxicology ya, sesuai dengan judulnya gitu. Ada yang tentang sanitasi ya, klik tentang environmental sanitation ya, atau environmental health, itu masuk dalam sana ya. Kemudian ada juga misalkan environmental microbiology ya. Nah, kita lihat misalkan saya klik environmental toxicology and chemistry ya, yang ini ya. Nah, di sini oke, bentar, saya cari yang agak rendah ya. Yang agak rendah. Environmental management. Baik. Jadi contohnya ini environmental management ya, jurnal environmental management. Di sini ada istilah H-index. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi, apa itu H-index? Rata-rata Minimal yang dibaca. ada 100, misalkan di situ H-indexnya 104. Rata-rata. Minimal ada 140 artikel yang sudah dipublikasi sebesar 104 citasi. Berarti banyak sekali dia papernya ya. Dan disitasi oleh banyak orang, artinya populer sekali artikel ini, jurnal ini gitu ya. Biasanya semakin tinggi H-index itu susah untuk ditembus ya, semakin tinggi itu susah untuk ditembus. Pilih kalau misalkan jurnal itu yang H-indexnya ya 1, 2 kalau hanya untuk ini ya pertama kali publikasi ya. Karena kadang kalau kita pertama kali publikasi itu kan mencari percaya diri ya. Begitu terbit kalau saya percaya diri nggak bisa keterima, nanti naik lagi naik gitu ya. Jadi yang perlu dilihat adalah H-index. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah coverage, ini ya coverage. Nih coverage di bawahnya ISSN itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia masih terindeks Scopus atau tidak. Jadi tidak semua jurnal yang ada di skemago ini masih terindeks Scopus. Jadi dilihat, jangan-jangan coveragenya hanya sampai 2013. Berarti tahun 2016 sudah tidak terindeks Scopus ya. Jadi jangan ini ya, jangan katai supervisor. Pak ini masih terindeks Scopus. Ini muncul di skemago padahal coveragenya sudah ya. Itu ya caranya ya, lihat ya. Kemudian ada istilah tadi kuartil. Jadi kuartil ini warnanya macam-macam ya. Klik aja ke salah satu jurnal, ada istilah kuartil. Jadi kuartil itu menunjukkan apa? Ya, saya tunjukkan kuartil. Jadi Q2, Q3 dan seterusnya itu disebut kuartil ya. Jadi yang ini kenapa warnanya nggak sama ya? Ya, baik. Jadi yang disebut sebagai Q1, Q2, Q3, Q4 itu istilahnya seperti ini, ya. Jadi begini, kalau misalkan Anda memasukkan kategori toksikologi gitu ya, kategori toksikologi, jurnal tersebut pada toksikologi itu ada berapa jurnal? Misalkan dengan kategori 100, kategori toksikologi itu ada 100 jurnal, berarti ranking 1 sampai 25 itu disebut sebagai Q1 gitu ya. Nanti 26 sampai 50 termasuk golongan Q2. Kemudian 51 sampai 75 Q3, 76 sampai 100 Q4 ya. Nah biasanya jurnal-jurnal yang pada posisi Q4 itu relatif mudah untuk ditembus. Kan nggak masalah kalau misalkan kita publish di Q4 ya, untuk syarat S3 nih, cari aja yang Q4 gitu ya. Mau nggak ada syarat untuk Q4 atau yang penting Scopus ya. Jadi mumpung belum ada syarat Q3, Q2, cari Q4 aja, nggak masalah ya.
yang penting Scopus. Setuju tidak? Ya, yang penting Q4. Gak apa-apa, kalau saya itu nggak masalah ya. Yang penting Scopus Q4 itu, kalau Q3 lebih bagus, tapi kalau Q4 nggak masalah ya. Gitu ya. Tetapi sistem pengkategorian ini tergantung pada tadi kategori. Bisa saja suatu jurnal di kategori yang A itu mungkin Q4, tapi di kategori yang B dia Q3. Jadi tergantung kategorinya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh jurnal ini Q3, tergantung kategorinya ya. Jadi misalkan jurnal tadi, ini warnanya gak jelas ya. Jadi saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya ini ya. Jadi contohnya ini nggak jelas ya. Ini jurnal dari International Review of Law and Economics. Jadi International Review of Law and Economics ini dibagi dalam 3 kategori ya, bisa dimasukkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah Economics and Econometrics ya. Yang kedua kategori Finance, yang ketiga kategori Law. Betul ya, kategori Law, hukum ya. Ternyata kalau pada tahun ini jurnal tersebut bisa disebut sebagai Q3. Tetap itu kalau pada kategori ekonomi. Tetapi kalau pada kategori law, jurnal tersebut Q1 ya. Jadi tergantung pada kategori mana jurnal itu dibandingkan. Jadi tidak bisa kalau kita mengeneralisir jurnal itu Q3, Q4 tapi kategorinya apa gitu ya. Jadi harus dijelaskan. Paham ya? Baik, di situ ada apa lagi selain kuartil-kuartil? Jadi kalau yang skema good tadi, yang ini sekarang pakainya warna ya. Sekarang pakainya warna. Jadi pakainya warna sekarang. Jadi kalau warnanya hijau itu artinya Q1 paling top ini, paling 25%. Ini kebetulan jurnal yang tadi Environmental Toxicology, dia pada kategori Environmental Engineering Q1, Management Q1, Waste Management Q1. Jadi semuanya Q1 ini bisa dikatakan jurnalnya pada posisi Q1. Ini biasanya susah ya, biasanya susah untuk ditembus. Kemudian ada istilah SJR. Nah, SJR di sini ya. SJR. SJR itu apa? Kalau impact factor tadi itu untuk menunjukkan misalkan gini, dalam 2 tahun suatu jurnal itu menghasilkan 100 publikasi. Tetapi disitasi hanya 50. Berarti 0,5. Tetapi kita tidak tahu yang mensitasi itu dari jurnal apa saja. Bisa saja Anda environmental disitasi oleh jurnal dari fisika, dari FKM, misalkan ya kesehatan, atau dari seni budaya sosial ya. Jadi tidak sembarang ya, pokoknya semua yang mensitasi itu dihitung ya. Makanya jumlahnya bisa tinggi kalau impact factor ya. Tetapi kalau SJR dia hanya melihat pada satu disiplin ilmu. Jadi kalau misalkan yang tadi yang mensitasi 50, tetapi 50 ini yang dari disiplin ilmu dari jurnal tersebut berapa? Mungkin hanya sekitar 20. Berarti ada 0,2 ya. Makanya nilai SJR selalu lebih rendah daripada impact factor. Betul ya? Impact factor nilainya tinggi-tinggi itu karena dia tidak memperhitungkan disiplin ilmu yang berbeda dari jurnal tersebut. Hanya melihat apa, pokoknya semua yang mencitasi lah ya. Sama seperti halnya pada Google Scholar. Yang punya akun di Google Scholar siapa? Pada punya? Pak Joko punya ya? Belum? Ada ya? Oh, ya. Nah, silakan buat. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya hari ini keluar dari klinik ini ya, besok sudah punya Google Scholar. Masukkan aja semua publikasi di situ. Jurnal nasional, jurnal internasional, publikasi proceeding dan seterusnya dimasukkan di akun kita ya. Nanti di situ bisa terlihat yang mensitasi itu apa saja. Nah, cuman Google Scholar tidak membatasi.
siapa yang mensitasi. Pokoknya yang mensitasi dari Suara Merdeka, koran dan sebagainya itu masuk. Jadi lebih luas lagi. Tapi kalau yang Scopus ya hanya yang terindah Scopus saja. Kalau Thomson ya berikan di Thomson. Gitu ya. Jadi lebih spesifik. Baik, ada pertanyaan nggak ini untuk yang H-index atau SCR? Belum ya? Baik. Nah, proses submission dari suatu jurnal itu bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita submit online atau lewat email tergantung pada jurnalnya ya. Tergantung. Kemudian di situ akan direview oleh editor pertama kali. Editor in chief. Kalau misal dirasa bahasa Inggris, tata cara penulisan sudah tidak layak, tidak memenuhi jurnal tersebut, langsung ditolak. Ya. Tadi itu time and scope tidak masuk, itu langsung ditolak. Tetapi kalau misalkan semua itu baik, ya diteruskan ke reviewer. Nah ini ada seleksi kedua ini. Reviewer biasanya jumlahnya 3 atau 2 gitu ya. 2 atau 3, butuhkan waktu lama, 3 bulan. Tapi biasanya karena proses selama ini yang dijadikan mahasiswa untuk males untuk publikasi. Kalau ditanya kok nggak publikasi, lama gitu ya. Padahal pernah nyoba ya. Nggak mau di jurnal, kenapa? Karena lama. Baik, kalau misalkan di review oleh reviewer itu sudah, kemudian masuk atau dikembalikan ke kita, ya, untuk direvisi. Kalau misalkan revisi kita bagus, ya ditentukan ditolak atau tidak. Kalau misalkan diterima, langsung diproduksi. Nah, ini sangat senang sekali kalau sudah mendapatkan letter of acceptance, ya. Jadi sebenarnya jangan kaget kalau pada tahap pertama waktu kita submit itu sudah ditolak karena berdasarkan review hampir 21% paper yang masuk ke jurnal itu ditolak. 21% pada pertama kali gitu ya. Karena tadi tata cara penulisan, kualitas Inggris, kemudian tidak sesuai dengan skop dari jurnal, tujuan dan seterusnya. Baik. Jadi impact factor tadi sudah ya, untuk menunjukkan jumlah paper, jumlah citasi per jumlah paper. Tetapi saya bisa tuliskan di sini bahwa impact factor itu bukan satu-satunya indikator untuk melihat kualitas dari suatu jurnal. Sama seperti halnya kita ya kalau mengukur berat badan itu bukan berarti yang badannya berlebih itu akan sehat gitu ya, bukan seperti itu ya. Sama seperti halnya jurnal, impact factor tinggi bukan berarti terus bagus gitu ya. Gitu. Makanya Scopus tadi mengeluarkan yang namanya SGR, kemudian SNP gitu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke tadi skema itu ada istilah SGR dan SNP. Jadi SGR tadi berapa citasi yang dilakukan oleh disiplin ilmu yang sama gitu ya, disiplin ilmu yang sama. Nah, impact factor gitu ya. Terkadang sekarang juga muncul ini pemberi impact factor palsu. Ya. Jadi bukan alamat palsu, tapi ini impact factor palsu. Beberapa oknum-oknum itu memunculkan impact factor yang tidak sesuai dengan aslinya. Jurnal menampilkan impact factor sekian, hati-hati ya, bukan itu impact factor sebenarnya, tapi dia hanya untuk menarik penulis saja. Jadi kalau misalkan ini nanti nggak yakin terhadap suatu jurnal, bisa konsul ke pembimbing atau ke siapalah, ke prodi gitu ya, ke saya atau ke Putri gitu ya, untuk melihat jurnal ini layak atau tidak. Karena sekarang jurnal itu banyak yang menipu gitu ya, hanya untuk mendapatkan uang dari menampilkan yang bagus-bagus, impact factor 0,6, tapi tidak diketahui impact factor itu dihitung berdasarkan apa. Karena yang berhak mengeluarkan impact factor itu hanya Thomson ya, Thomson dan Scopus tadi ya.
Kalau Scopus SJR, kalau Thomson Impact Factor. Ya, ini yang H index tadi ya, H index saya rasa udah. Jadi kalau misalkan H indexnya 46 berarti sudah bagus ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin melihat apakah jurnal itu open access atau tidak, masuk ke doaj.org. Oh ya, ini salah satu untuk mencari jurnal lain adalah dengan doaj.org. Jadi klik aja, silakan di www.doaj. Ini kok ya ngerti komputerku apa-apa gitu. Jadi gini, jadi ini khusus untuk jurnal-jurnal yang open access. Jurnal-jurnal yang open access, tetapi tidak semua terindeks Scopus. Hati-hati ya, hanya untuk melihat apakah itu jurnalnya open access atau tidak. Kalau masuk di sini berarti dia open access. Artinya bisa di-download. www.doaj.org ya. Bisa dicari di sana kira-kira webnya apa dan seterusnya ya. Nah, Scopus atau jurnal yang terindeks Scopus yang ada di DOAJ ya, yang di DOAJ ini biasanya adalah jurnal-jurnal yang berada pada Q4, Q4. Kan aman ya? Masuk nyari ke DOAJ, cari jurnalnya terindeks Scopus, biasanya Q4. Jadi 42% jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang berada di DOAJ itu ada sekitar 42%. Sisanya Q3 27%, Q1 12%. Ya. Itu kalau jurnal ya. Sekarang kalau misalkan yang proceeding, nah proceeding nih. Tadi Pak Budi dan Bung Nani juga menjelaskan bahwa seminar itu tidak selamanya ada yang bagus, ada yang menipu juga. Nah kalau teman-teman ingin melihat apakah conference itu proceedingnya bagus atau tidak, dilihat dia terindeks Scopus atau tidak. Saat ini proceeding yang terindeks Scopus ini ya, Prosedia, kemudian ada AIP, ada IOP, kemudian ada Martech Web Conference, ada IEEE ya. Itu 5 ini yang terindeks Scopus. Nah, Prosedia pun, meskipun Prosedia itu dikeluarkan oleh Elsevier, ya, Elsevier itu satu perusahaan dengan Scopus, tetapi tidak semua yang ada di Prosedia itu terindeks Scopus. Kalau masuk ke Science Direct, teman-teman lihat di situ ada 24 Prosedia, tetapi yang terindeks hanya 3. Hati-hati ya. Misalkan ada conference menyatakan bahwa proceedingnya akan dipublikasikan oleh Prosedia, misalkan Prosedia Economics and Finance, indeks Scopus, pada itu enggak, ya, itu enggak. Jadi jangan tertipu ya. Saat ini yang terindeks Scopus hanya fisik, kemudian energi, fisik, energi ya, kemudian mana lagi nih? Environmental science tidak ya, environmental science tidak, eman-eman ini ya. Kemudian computer science sepertinya masuk ya. Jadi hanya 3 atau 4 ke saya lupa. Nah kalau melihat suatu conference itu harus dilihat apakah conference itu bekerja sama dengan jurnal atau prosedur yang terindeks Scopus atau tidak. Ngapain jauh-jauh atau mengikuti seminar internasional yang tidak bekerja sama dengan jurnal atau prosedur terindeks Scopus, eman-eman udah bayar 2 juta gitu ya, tetapi tidak dapat manfaat dari sana. Jadi sekarang antar penyelenggara conference itu juga berkompetisi ya untuk mendapatkan peserta. Kalau yang bisa kerjasama dengan yang Scopus biasanya pesertanya banyak ini, di atas 100-an. Isenis kemarin bisa berapa? 150-an ya, lumayan.
Di LPPM dengan IOP itu bisa 150 juga. FKM nggak tahu berapa, dapat berapa FKM. Tidak terlalu banyak kayaknya ya. FKM tahun ini mungkin nggak terlalu banyak. Jadi harus pinter-pinternya menyelenggarakan. Baik. Nah, yang perlu teman-teman lihat lagi adalah website satu ini, www.scholarlyoa.com. Ya. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah jurnal itu masuk ke dalam list abal-abal atau tidak. Coba dicek aja di internetnya, www.scholarlyoa.com. Di situ ada publisher, ada jurnal yang berdiri sendiri, ya. Dicek. Jadi kalau misalkan ingin submit ke jurnal, dilihat di situ dulu ada nggak. Kalau ada ya diusahakan jangan masuk ke situ, ya. Karena apa? Ya itu tadi bahaya. Jadi begitu masuk hari ini, besok nerima informasi kalau diterima langsung suruh bayar. Ada pernah ini kejadian mahasiswa di mail, ada mail ini yang mencoba itu. Memang saya suruh untuk coba kamu ngirim ke sana gitu ya. Kirim ke sana. Ternyata langsung bayar. Si Faradis ini ya. Faradis bimbingan saya, dikenal ya. Yang dari mail ya. Tentang cleaner production di Karika. Ya. Di submit ke sana. Hari ini submit ya. Sudah kamu submit aja ke situ. Ternyata besok langsung keterima. Keterima dan suruh bayar berapa? 350. Kapan reviewnya itu ya. Akhirnya saya suruh cancel ya. Masukkan ke tempat lain ya. Jadi jurnal-jurnal seperti ini yang kadang membahayakan, nggak bakal kepake juga bagi dosen. Itu biasanya nggak bakalan dinilai ya, nggak bakalan dinilai untuk angka kredit ya. Atau bagi yang S3 mungkin nggak bakalan dihitung ya. Ada lagi satu IJS ya, International Journal apa itu, Applied Environmental Science siapa, itu ada salah satu Mas Fadil yang maju ke promotornya, ini tidak boleh ya, padahal sudah bayar dan seterusnya, kan emang ya. Kalau bisa sih cari yang free tapi kualitasnya bagus ya. Contoh lain yang ini sempat membuat geger adalah tahun 2012 ada orang iseng dari Amerika, dia membuat paper asal-asalan gitu ya. Penulisnya siapa tahu? Penulisnya adalah Inul Daratista dan Agnes Monica. Kok bisa Inul Daratista dan Agnes Monica? Jalannya pun jalan dangdut. Tapi keterima di jurnal Afrika apa itu? Journal of Life Science and Biomedicine ya. Punyanya Afrika. Dia bayar aja nggak apa-apa, asal untuk mengetes bahwa jurnal ini abal-abal atau tidak. Ternyata keterima. Ya. Artinya apa? Tidak ada proses review di sana. Tidak ada proses review. Ya, jadi tidak semua jurnal itu baik. Tidak semua jurnal baik, makanya harus hati-hati. Makanya nanti begitu keluar dari sini udah tahu kira-kira saya ingin publish di jurnal mana, dipegang gitu ya. Satu aja dipegang, saya ingin publish di jurnal ini. Ya. Dilihat author guideline-nya dan seterusnya. Nah, yang conference tadi, ini contohnya, gitu ya, contoh yang tadi yang abal-abal, conference predator. Jadi conference itu biasanya juga dia meminjam nama conference yang sudah terkenal. Nama terkenal, kemudian beberapa orang dijadikan keynote speaker seperti Bu Nani, dijadikan organizing committee gitu ya. Padahal tidak, itu hanya untuk tadi, untuk mendapatkan uang. Ya. Kadang ya. Hari ini mungkin jam 10 sampai jam 12 nama seminarnya International Seminar Conference Environmental Science. Nanti jam 1 di lotok ininya diganti dengan International Conference of Economics. Pesertanya sama. Jadi seperti itu. Ya. Jadi banyak contoh-contoh yang ini. Nah, bagaimana kalau misalkan paper kita di reject? Ada yang pernah ngalami di reject belum? Bukan di reject pacar ya. Di reject papernya sudah pernah? Oh, belum, karena belum nyoba. Ya nanti kalau misalkan sudah,
gitu ya, sudah. Pokoknya jangan diambil hati gitu. Kalau di reject, ditolak itu jangan diambil hati, dicari manfaatnya. Reviewer ini sudah membaca paper kita, berarti dia memberi masukan yang bagus. Direvisi, kemudian submit tempat lain. Tidak apa-apa ya. Asal kita kan sudah dapat masukan. Kadang kalau maju ke pembimbingan cuma iya aja toh. Oh iya teruskan, akhirnya ditolak. Nah, kan kayak gitu. Jadi memang kita yang harus aktif gitu ya, harus aktif. Jadi pokoknya jangan menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Yang penting jalan terus. Mengenai trik-triknya tadi Pak Budi sudah menjelaskan ya. Menulis judul bagaimana, ya. Menulis abstrak bagaimana, penulisan referensi bagaimana, itu sudah ada. Ya. Baik, yang ingin saya jelaskan lagi adalah tentang misconduct ini. Ini hati-hati. Banyak kejadian yang nggak mengenakan hanya karena 3 hal ini. Yang pertama adalah plagiarism, yang kedua data manipulation, dan ketiga data fabrication. Ya. Plagiarism, cara ngeceknya gimana? Ya. Jadi plagiarism itu adalah kita menyuplai serta-merta dari sumber aslinya menjadi milik kita. Ya. Jadi ada 60% kemiripan, itu berarti sudah dianggap plagiarism. Manipulasi data bagaimana? Manipulasi data adalah kita memanipulasi atau mengarang data gitu ya. Yang datanya harusnya tadinya naik karena berdasarkan suara-suara ini harusnya turun ini. Saya buat turun ini. Kan ya nggak ada yang tahu ya. Kalau di lapangan Bapak waktu interview atau survei ke petani bilang, "Oh, di sini baik Mas." Anda tulis, "Oh, di situ tidak baik." Itu kan ya nggak tahu ya. Jadi manipulasinya baik. Yang disurvei 12, yang dilaporkan 52. Nah, itu juga manipulasi. Manipulasi data. Fabrikasi data bagaimana? Fabrikasi data adalah mengenerate data yang tidak kita lakukan tadi ya, yang kita atau mempercantik data. Ya. Datanya naik turun, dibuat lurus, gitu ya. Nah, itu fabrikasi. Ya. Contoh ini beberapa kasus ya, beberapa kasus. Di Norwegia ada seorang PhD atau S3 menyatakan bahwa saya berhasil melakukan simulasi dengan datanya seperti ini, publikasi ya. Setelah dicek dengan setelah dipublikasi, orang Amerika sana dia komplain, loh itu